Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit tentang MVC dan praktek tentang controller dan routers. Di pertemuan kemarin kita menginstal dan memakai sedikit menjelaskan tentang Laragon dan Laravel. Sekarang kita akan melakukan cara pengerjaannya atau cara pembuatan proyek pertama kita. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang MVC. MVC atau dikenal juga dengan model view controller merupakan suatu desain pattern yang memisahkan logika, tampilan, dan pemanggilan data sehingga penulisan code menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Secara garis besar, MVC ini tuh merupakan suatu metode yang membuat file-file kita itu tidak berantakan. Kita juga bisa membuat suatu project tanpa menggunakan konsep MVC ini, tetapi nanti kita akan sulit menentukan mana yang model view controller. Di sini untuk model sendiri yaitu di mana kita dapat mengelola database, dan di model ini juga kita dapat memanggil, memilah, dan juga memasukkan data ke dalam database. Dan di dalam model ada fitur yaitu di dalam Laravelnya pastinya Eloquent ORM atau Object Relation Mapper merupakan sebuah fitur yang memudahkan untuk berinteraksi dengan database tanpa harus membuat dari awal. Fungsi datar seperti where, find by ID, find or file, all sudah tersedia dan digunakan instalasi model dilakukan. Jadi di dalam Laravel ini sudah banyak fitur-fitur yang dapat kita gunakan. Contohnya seperti model. Kalau kita membuat secara manual tanpa menggunakan framework, itu tuh akan memakan waktu lebih banyak karena kita harus melakukan kode-kode yang panjang untuk memanggil suatu data, seperti select bintang from bla 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 untuk memanggil tabel satu tabel aja gitu. Di sini Laravel memiliki fitur banyak ya, yang Alin itu dapat membaca semua data yang pada database dan dapat ditampilkan pada view nantinya dengan menggunakan controller. Nah, di sini adalah beberapa contohnya, tapi kita belum masuk ke dalam model. Kalau solve delete, sepengetahuan saya di beberapa perusahaan itu tuh harus menggunakan soft delete. Soft delete itu adalah menghapus data tanpa harus menghilangkan data tersebut dari database, sehingga data yang dihapus dapat dipulihkan kembali jika terjadi kesalahan dalam penghapusan data. Jadi sesimpel kita sudah menghapus data, datanya itu masih tersimpan gitu. Data yang telah terhapus itu masih tersimpan gitu. Untuk memudahkan bukan memudahkan, untuk mengurangi terjadinya kecelakaan salah hapus file atau apapun itu. Ini juga berguna untuk misalkan percobaan gitu. Kalau kita salah hapus file, kita bisa mengembalikannya lagi. Di sini controller. Controller secara singkat saya jelaskan adalah suatu tempat peletakan kode logika dasar. Untuk misalnya jika logika dasar seperti pengklikan tombol yang akan menyambungkan view ke model. Misalnya model ada data itu akan dikirim ke controller dulu. Controller akan mengirimkan ke view yang akan menampilkan data tersebut gitu. Jadi cuman logika dasar, nggak ada tampilan, tidak ada tempat untuk peletakan data atau penyimpanan data, cuman terdiri dari logika dasar. Di sini controller di sini ada public function index. Nah, ini tuh termasuk salah satu contoh dari controller tersebut. Di sini juga ada basic dari controller. Mari kita langsung praktek saja. Kita di Laravel, di pembuatan kita aktifkan Laravel yang kemarin dulu. Untuk mencontohkan bagaimana cara membuat controller. Kita bisa buka saja. Dan di Visual Studio Code-nya harus kita buka juga. Nah, di sini untuk peletakan tempat model, controller, dan view-nya
di Laravel ini view-nya itu dibedakan sendiri. Saya tidak tahu kenapa. Tapi di app itu untuk meletakkan models dan controllernya. Dan untuk view letaknya itu di resource dan view. Dan routers ada routers dan web di sini. Jadi hal yang banyak file ini tuh sebenarnya tuh tidak digunakan semua. Beberapa hanya kayak fitur-fitur juga nanti banyak gunanya. Nah, di sini cara pembuatan controller. Di sini kita ada dikasih controller defaultnya, kayak controller yang dibuat secara otomatis gitu. Nah, kita juga bisa membuat controller sendiri dengan cara di terminal, atau tidak membuat controller sendiri. Kita create file baru gitu dan di titik PHP kan. Itu juga bisa. Tapi kita bisa dapat juga membuatnya melalui terminal. Kita buka saja Notion tadi. Di sini kode untuk pembuatan controller menggunakan terminalnya adalah PHP Artisan Make Controller dan nama dari controller yang kita buat. Di sini untuk penamaan controller tuh camel case, jadi tidak ada menggunakan spasi dan awal huruf dan akhir hurufnya tuh huruf besar gitu. Dan untuk controller dipastikan di akhir kalimatnya pasti ada nama controllernya biar memudahkan kita yang mana itu controller, yang mana yang tidak. Di sini kita copy saja dan pastikan ke sini. Salah. Enter dan nanti Laravel akan membuat folder baru yaitu controller. Nah, di sini kita menambah controller baru yaitu controller pegawai controller. Di pegawai controller ini kita bisa memasukkan logika-logika dasar yang dapat memudahkan kita lah untuk membuat proyek nantinya. Nah, selain membuat controller biasa yang kosong tadi, kita juga bisa membuat controller dengan berbagai fiturnya. Di sini kita tinggal copy aja, beda dengan pembuatan controller yang kosong tadi, cuman di akhirnya ada resource-nya saja. Di sini mari kita cobakan. Bisa dicobakan. Cara kita hapus dulu yang tadi. Dan kita tunggu beberapa saat karena controller karena namanya sama, jadi kita akan membuat nama yang berbeda karena file itu tidak bisa menggunakan nama yang sama gitu. Nanti bingung. Pegawai ini 2. Nah, sudah terbuat pegawai ini 2. Di sini Laravel memudahkan kita ya dengan fitur-fiturnya seperti function yang ini. Function index itu tuh index function default, jadi kalian tidak mengisi nanti pada controller functionnya yang mana, jadi dia langsung ke function index. Atau function create untuk menambahkan database nantinya, store untuk menyimpan juga, show untuk menampilkan view, mungkin edit dapat mengedit database nanti, update juga sama kayak edit, destroy untuk menghapus. Jadi Laravel itu sudah memudahkan kita dalam pengelolaan data atau tidak penghubung dalam controller dan modelnya itu sudah dipermudah sekali. Kita lanjutkan. Dan untuk view itu cuman hanya tampilan yang menghubungkan kita ke dalam model gitu. Jadi kita dapat melihat tampilannya gitu. Tidak hanya sebatas codingan-codingan. Jadi view itu tuh untuk penampilan data yang sudah dikirim ataupun data nanti yang akan dimasukkan gitu. Jadi sebagai tampilan saja. Di sini kita akan belajar tentang routers. Apa sih itu routers? Routers itu merupakan suatu mekanisme yang menghubungkan URL yang di request oleh user dengan function atau controller tertentu pada aplikasi web.
Jadi secara gampangnya routers ini tuh berada di search gitu. Jadi nanti untuk pengaksesan controllernya itu tuh diakses melalui routers. Routers ini yang akan memberitahu kita, kita membutuhkan controller functionnya yang mana, atau tidak kita akan mengirimkan data ke controller untuk dimasukkan ke models nantinya. Routers itu tuh sebagai jalannya lah gitu, jalan antara model, controller, dan view. Di sini kita sebagai contoh pada pertemuan ini, di sini ada routers yang biasa saja, basic routers. Nah, letak routers itu ada nama filenya sendiri, ada routers dan web. Di web inilah kita dapat membuat routers nantinya untuk menghubungkan antara controller dan model atau controller dan view. Di sini ada routers defaultnya juga, routers kosong yang menampilkan halaman view welcome yang untuk pertama kali install Laravel, yaitu seperti ini. Ini view welcome. Di sini kita juga bisa membuat sebagai contoh yang tadi. Ini kurang apa ya? Kurang turunnya. Kita ubah saja jadi yang lain biar tidak dia ke view welcome tapi memakai ini, karena di sini tuh routersnya kosong, jadi slash kosong, jadi itu tuh tampilan home-nya, tampilan awalnya. Di sini dia akan nanti menampilkan selamat datang di sistem pegawai. Apakah bisa? Coba save dan refresh. Nah, selamat datang di sistem pegawai. Jadi dia tidak menyambungkan routers ini tidak menyambungkan ke dalam view welcome, tetapi malah memunculkan kalimat selamat datang di sistem pegawai, karena yang kita akses adalah routers kosong, kecuali kita mengaksesnya kita buat pembedanya, yaitu ini home. Kita save saja. Di sini ada tampilan awal tadi, dan kita slash home, balas salah. Kita akan slash home, dia akan muncul ke halaman home-nya. Jadi sesuai apa yang kita buat di sini, nanti dia akan mengaksesnya sesuai dengan kode yang kita berikan. Contoh selanjutnya, mari kita lihat. Di sini ada router parameter. Penggunaan parameter pada router bertujuan untuk menangkap nilai variabel dari URL yang nantinya akan digunakan untuk pengolahan tertentu. Penulisan parameter pada router ditandai dengan adanya kurung kurawal. Jadi dalam router sini kita juga dapat mengirimkan sebuah variabel, nanti berguna untuk pengiriman ID atau apapun. Pada contoh ini mari kita copy saja. Nah, di sini untuk mengaksesnya kita harus menggunakan slash pegawai dan slash ini parameternya. Jadi kalau kita memasukkan angka ataupun tulisan yang akan diambil oleh parameter itu, kita harus menggunakan kurung kurawal. Dan biar bisa nantinya parameter itu mengenalkan itu tuh untuk disimpan dan dipakai pada codingan kita. Di sini ada parameternya sama dengan parameter yang kita masukkan. Jadi dia dapat mengenali. Misalkan ini beda, dia tidak akan dapat mengenali karena yang masuk variabelnya ini, yang dibaca variabelnya yang lain gitu. Jadi tidak terbaca. Di sini tinggal kita masukkan saja slash pegawai, dan sebagai contoh slash pegawai slash. Nah, untuk variabelnya kita terserah kita, nanti kita mau akses nomor 4 kah, data nomor 4. Kalau nomor 4 pegawainya salah enggak? Kita lihat. Belum di save. Nah, setelah kita save, kita refresh tadi. Nah, ID pegawai nomor 4 gitu. Jadi kita dapat mengakses berapa ID, misalnya ID karyawan gitu, ID karyawan 12 atau ID karyawan 14, itu berbeda-beda tampilannya nanti. Lanjut.
Lanjut, untuk parameter tadi, parameter setelah slash pegawai tadi itu defaultnya tuh harus diisi. Jadi jika kita tidak mengisikan hal tersebut, misalnya pegawai saja dan slash saja misalnya, itu tuh akan muncul error. Dan error ini tuh wajar karena kita tidak melakukan yang itu namanya menambahkan tanda tanya pada akhir parameter dan memberikan delay default pada parameter functionnya. Jadi untuk bisa mengakses pegawai itu tanpa kita harus memasukkan angka supaya error, kita bisa saja menggunakan tanda tanya di sini dan memberikan parameter defaultnya seperti sama dengan 0 gitu. Karena nanti kalau kita tidak memasukkan angka atau apapun itu nanti dia akan salah. Seperti contoh misalnya parameter 1. Dan string ini tuh bisa diganti nantinya jadi int, tergantung pemakaian masing-masing. Tempat dia jadi string 0 dan save. Kenapa tadi error? Karena di sini kita memakai string dan tadi saya tidak pakai petik, yang menandakan dia itu adalah integer. Tinggal kita coba saja memasukkan pegawai saja tanpa mengisi parameternya. Sini. Pegawai kita enterkan saja dan dia akan tetap menampilkan tidak error karena kita sudah membuat parameter defaultnya, jadi dia akan default 0 gitu, walaupun di sini string 0. Nah selanjutnya untuk penamaan routers, jadi routers itu bisa dinamai. Jadi misalkan saya membuka suatu link dan nanti URL-nya akan berubah menjadi notion.com gitu atau notion site, itu tuh adalah salah satu contoh dari penamaan routers. Jadi routers itu bisa diperindah, itu tidak kayak ini banyak angka-angka yang nggak jelas, tidak informatif gitu. Dengan cara di sini sebagai contoh saja ya, di sini bisa menambahkan panah name apa yang mau kita buat nantinya untuk menampilkan di URL-nya. Di sini routers itu juga berbagai macam fungsinya, seperti ini get. Get itu tuh akan menampilkan slash yang pada di atas ini. Kecuali kamu memakai post juga bisa. Post itu akan menghilangkan slash yang kalian berikan nantinya. Nah, setelah itu mari kita skip saja. Kita akan pembuatan view. View di sini itu pembuatan dasar ya. Jadi misalkan kalian membuat view seperti di PHP atau di HTML sama saja. Nantinya view itu tuh cuman akan dipanggil saja, tidak perlu memakai routers ataupun hal yang lainnya. Tapi nanti pada view untuk tombol-tombolnya nanti kalian akan memakai slash pada router agar bisa dapat menghubungkan dia ke controller gitu. Itu jadi routers itu penghubung view dan controller. Di sini untuk routers yang akan bisa menghubungkan ke controller itu berbeda dengan routers tadi. Ini tuh routers yang function saja, yang tidak menghubungkan kemana-mana, cuman router saja gitu. Kecuali ini menghubungkan ke view, dan untuk menghubungkan ke controllernya kita ada kode ini. Nah, dan di sini untuk menghubungkan ke controllernya kita harus klik kanan dulu nanti untuk membuat meletakkan ini tuh di file controller kita nantinya, karena untuk router mengetahui di mana itu file controller kita harus membuat extensionnya dulu nantinya, dan itu akan di pertemuan selanjutnya. Jadi sekarang kita dasar data routernya saja. Dan sekian untuk pertemuan hari ini. Saya tidak dapat menjelaskan secara jelas karena saya tidak mengerti cara
cara kerjanya, cara menjelaskannya gitu, routersnya itu sebagai apa gitu. Kalau kalian nanti bisa mencoba-coba atau bisa mencari tahu sendiri itu bahkan lebih bagus. Soalnya routers itu tuh hanya penghubung tapi ribet gitu. Dan sekian dari pertemuan kita. Maafkan saya jika saya flu ya, saya sakit dikit. Jadi agak mengganggu lah gitu. Hidung saya gatal dan lain-lain. Jadi maaf jika ada kesalahan. Kita akan bertemu di video selanjutnya.